Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bapak Saudara berharap semua Bapak Ibu Saudara dalam keadaan baik dan sehat. Di tengah situasi pandemi ini, kita terus harus bersandar kepada Tuhan dan menjalani kehidupan ini di dalam anugerah dan pertolongan daripada Tuhan. Mari sama-sama kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kita sama-sama akan mengikuti ibadah doa ini. Mari kita mengambil saat teduh. Tuhan, kami bersyukur dan kami berterima kasih atas pemeliharaan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami datang kepadamu Bapa. Kami mau menyerahkan Tuhan untuk ibadah doa ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan, tolong kami supaya kami boleh dilayakkan oleh Tuhan untuk kami boleh datang beribadah kepada Engkau ya Bapa. Kami serahkan waktu ini Tuhan di dalam pujian, di dalam firman-Mu kami serahkan ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur karena Tuhan kita adalah Allah yang baik. Setiap hari Dia berikan kekuatan serta penghiburan untuk kita menjalani kehidupan ini. Bahkan setiap jam ada penyertaannya di dalam kehidupan kita. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberi apa yang ku perlu. Suka dan derita bergantian akan memperkuat imanku. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam, diangkat-Nya bila aku jatuh, dihalaukan musuhku kejam. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, beserta dalam suka dan duka, akan menguatkan hatiku. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama kita sebelum merenungkan akan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang baik yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mohon anugerah Tuhan, Roh Kudus yang menolong kami ya Bapa, untuk kami boleh mengerti, untuk kami boleh merenungkan dan menghidupi akan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Biarlah kiranya Roh Kudus yang berbicara kepada kami, dan biarlah kiranya Roh Kudus juga yang memampukan, memberi kuasa kepada hamba-Mu yang lemah terbatas dan yang berdosa ini untuk menyampaikan perenungan firman. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama kita membuka di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. 2 Raja-Raja pasal 6 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara semuanya. Pada suatu hari berkatalah rombongan Nabi kepada Elisa, "Cobalah lihat tempat tinggal kami di dekatmu ini adalah terlalu sesak bagi kami. Baiklah kami pergi ke sungai Yordan dan masing-masing mengambil 1 balok dari sana, supaya kami membuat tempat tinggal untuk kami." Jawab Elisa, "Pergilah."
Lalu berkatalah seorang, silakan ikutlah dengan hamba-hambamu ini. Jawabnya, baik, aku akan ikut. Maka ikutlah ia dengan mereka. Setelah mereka sampai di sungai Yordan, mereka pun menebang pohon-pohon. Dan terjadilah ketika seorang sedang menumbangkan sebatang pohon, jatuhlah mata kapaknya ke dalam air. Lalu berteriak-teriaklah ia, wahai tuanku, itu barang pinjaman. Tetapi berkatalah abdi Allah, kemanakah jatuhnya? Lalu orang itu menunjukkan tempat itu kepadanya. Kemudian Elisa memotong sepotong kayu, lalu dilemparkannya ke sana. Maka timbullah mata kapak itu dibuatnya. Lalu katanya, ambillah. Orang itu mengulurkan tangannya dan mengambilnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa hari yang lalu istri saya dan Nemi membuat es krim dari buah naga. Nemi ikut bantu, kemudian buah naga itu dipotong-potong dan dicampurkan dengan bahan pembuat es krim. Dan setelah kemudian jadi, es krim itu dimasukkan ke dalam wadah es krim dan kemudian es krim itu dimasukkan ke dalam freezer. Saudara, waktu es krim itu baru masuk, Nemi langsung bilang, papi, mami, popsicle. Itu sebutan es krim untuk Nemi. Tapi kita bilang, Nem, ini baru masuk di es krim, belum jadi. Lalu kemudian kami tunjukkan kepadanya, ini belum jadi es krimnya. Lalu kemudian tidak berapa lama, siang hari, papi, mami, popsicle. Nem, popsicle-nya belum jadi. Kemudian tunjukkan lagi kepadanya, nih belum jadi. Dia lihat belum jadi, oke. Lalu kemudian tidak berapa lama, sore hari Nemi ingat, dia ingat popsicle itu. Lalu kemudian Nemi tahu dia tuh nggak bisa ambil popsicle itu. Meskipun dia sudah ambil kursi, dia naik ke atas kursi, tapi karena popsicle itu, es krim itu disimpan di dalam rak bagian atas di dalam freezer, dia tahu dia nggak bisa ambil. Lalu kemudian dia bilang, aha, idea. Papi, popsicle. Papi, popsicle. Saudara yang dikasihi Tuhan, Nemi, dia tahu dia nggak bisa ambil es krim itu. Makanya dia minta tolong kepada papinya. Tolong ambilkan es krim. Saudara yang dikasihi Tuhan, waktu menghadapi kesulitan, waktu kita menghadapi suatu tantangan, pergumulan di dalam kehidupan ini, saudara, bagaimana kita menjalani pergumulan tersebut, saudara? Ketika pergumulan itu tidak bisa diselesaikan lagi, kita seakan-akan tidak ada jalan keluar lagi menghadapi berbagai kesulitan itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, umumnya orang-orang akan mencari pertolongan, entah itu mencari pertolongan untuk jalan keluarnya, atau bahkan mungkin meminta ide supaya dia bisa menyelesaikan problem ataupun masalah tersebut. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, waktu kita menghadapi kesulitan, umumnya kita akan mencari pertolongan kepada orang lain dan sebagainya. Dan biarlah Bapak Saudara, waktu kita menghadapi kesulitan dalam kehidupan ini, biarlah kita cari kepada pribadi yang tepat, yaitu Tuhan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, waktu menghadapi kesulitan, bagian yang kita baca ini saudara, waktu seorang nabi menghadapi kesulitan, saudara, di dalam kisah ini Nabi Elisa bersama dengan rombongan nabi, sebut saja waktu itu adalah murid-murid Nabi Elisa, mereka sedang berkumpul mengadakan satu pertemuan. Mereka sedang berkumpul di dalam sebuah tempat yang mungkin pada waktu itu adalah seminari Alkitab pada zaman itu. Saudara, mereka sedang berkumpul mengadakan pertemuan. Lalu kemudian ada seorang nabi berkata, Tuhan, tempat tinggal kami ini sudah tidak proporsional lagi untuk kami tinggal dengan jumlah kami yang banyak ini. Atau dengan kata lain, tempat mereka sudah sempit. Lalu kemudian waktu mereka mengatakan tempat ini sudah tidak muat lagi untuk mereka atau tidak nyaman lagi untuk mereka tinggal, tidak proporsional lagi. Seorang nabi tersebut kemudian mengusulkan, baiklah kita memperluas tempat tinggal ini. Ayo kita pergi ambil balok kayu di sungai Yordan. Saudara yang dikasihi Tuhan, waktu nabi tersebut menyampaikan permintaan tersebut, Nabi Elisa berkata, oke, pergilah, silakan pergi ambil balok tersebut, lalu kemudian perlebar tempat ini. Saudara, pada saat mereka sudah pergi ke sungai Yordan itu, mereka menebang pohon-pohon itu,
kali ada seorang nabi yang sedang menebang pohon itu karena pohon itu begitu besar, dia menebang dengan sekuat tenaga, tiba-tiba kepala kapak yang dia gunakan itu kemudian terlepas dan dia jatuh ke dalam air. Waktu dia jatuh ke dalam air itu, nabi tersebut kemudian berkata dalam hati, "Cilaka gua. Ini barang punya orang. Ini barang mahal. Wah, saya sulit untuk mengganti barang ini. Bisa-bisa saya harus menyicil untuk mengganti barang tersebut berbulan-bulan bahkan lamanya." Saudara yang dikasihi Tuhan, karena kapak pada waktu itu adalah barang yang langka. Tidak semua orang atau bukan barang umum yang semua orang bisa miliki. Karena pada waktu itu kapak adalah barang mahal yang hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu yang mempunyai uang yang cukup. Saudara, maka nabi itu di dalam kekhawatiran, di dalam ketakutannya, dia sulit untuk membayar atau mengganti kapak tersebut. Lalu kemudian dia datang kepada Nabi Elisa. Waktu dia datang kepada Nabi Elisa, dia sangat memohon, "Tuhan, tolong saya sedang mengalami satu kesulitan yang besar, cilaka saya. Kapak yang saya pinjam itu jatuh ke dalam air. Saya bingung bagaimana caranya mengembalikan atau mengganti kapak tersebut karena itu adalah barang yang sangat mahal." Saudara, waktu dia memohon, dia meminta pertolongan kepada Nabi Elisa. Saudara, Nabi Elisa segera menolong dia. Di mana tempat kapak itu jatuh? Nabi itu menunjukkan, di sana ke tempat kapak itu jatuh. Waktu Nabi Elisa melihat itu, dia memotong sepotong kayu. Lalu kemudian dia melemparkan kayu itu. Tidak berapa lama, suatu mujizat terjadi. Kapak, benda logam yang harusnya ketika jatuh ke dalam air dia tenggelam. Tapi justru kapak ini mengapung. Saudara, itu adalah satu mujizat yang dilakukan oleh Nabi Elisa. Tuhan menyatakan mujizatnya melalui Nabi Elisa untuk menolong nabi tersebut. Saudara, dari bagian ini kita belajar, saudara. Waktu nabi itu mempunyai satu kebutuhan, satu kesulitan, Tuhan menolong dia. Tuhan menyatakan satu mujizat. Kelihatannya itu adalah hal yang sepele, tapi justru Tuhan menyatakan mujizatnya karena Tuhan tahu nabi ini sedang kesulitan. Dia butuh kapak itu. Baik itu untuk memotong kayu atau bahkan juga untuk nanti dia mengembalikan kepada pemiliknya. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagian ini mau mengatakan kepada kita, saudara. Saudara, Allah itu peduli sama seperti dia peduli kepada nabi ini. Dia juga peduli kepada setiap umatnya. Ya, apa yang menjadi kebutuhan kita. Saudara, percayalah Tuhan akan memberikan apa yang menjadi kebutuhan itu. Saudara, ketika nabi ini mengalami kesulitan, kalau kita melihat di dalam kisah ini sebelumnya, saudara. Waktu Nabi Elisa berkata, "Oke, silakan pergi." Ada satu orang nabi di antara mereka berkata, "Tuhan, ikutlah bersama dengan kami." Saudara bisa lihat bagian ini, sebelum nabi itu mengalami kesulitan, dia kehilangan atau mata kapak itu jatuh dalam air, sebenarnya Tuhan sudah mempersiapkan pertolongan kepada nabi tersebut. Nabi Elisa datang bersama-sama dengan mereka berada di dekat sungai Yordan. Saudara, seringkali Tuhan bekerja dengan cara demikian. Sebelum kita mengalami berbagai kesulitan, sebelum kita menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan ini, atau bahkan mungkin kita sedang mengalami suatu kebutuhan tertentu, sebenarnya Tuhan itu sudah menyiapkan pertolongan itu kepada setiap kita. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita mau datang kepada Tuhan? Apakah kita mencari Tuhan waktu kita sedang menghadapi kesulitan dan pergumulan tersebut? Saudara, saya ingat beberapa kali saudara saya mengalami hal yang seperti ini, saudara. Saudara, suatu kali saya sedang mengerjakan suatu kegiatan, mempersiapkan suatu bahan. Kemudian waktu saya mempersiapkan, taunya itu sudah siang. Sudah siang, lalu kemudian saya nggak keburu untuk pergi beli makan siang. Waktu saya berhadapan dengan situasi seperti itu, saudara tahu nggak? Tiba-tiba ada yang datang kasih makanan, saudara. Saudara, Tuhan memelihara setiap kita dengan cara yang seperti itu, saudara. Bahkan saudara, di dalam satu buku saya baca, saudara. Di dalam buku tersebut, saudara,
mengisahkan tentang ada sepasang suami istri yang pada suatu kali saudara mereka itu punya satu problem saudara. Mereka punya satu problem, istrinya sudah hamil jalan 3 mau ke 4 bulan. Jalan 3 mau 4 bulan. Lalu kemudian satu kali waktu mereka pergi untuk memeriksakan rutin tiap bulan. Kemudian dokter yang memeriksa itu kaget. Waktu dia memeriksa, kok kenapa kayaknya nggak ada detak jantung ya? Kok kenapa di layar itu kok nggak ada kayak detak jantung seperti itu? Lalu kemudian suster juga kemudian mulai mencari di mana posisi bayi tersebut. Saudara, kurang lebih ada sekitar hampir 10 menit dokter tersebut cari terus detak jantung bayi tersebut. Tapi setelah 10 menit dia nggak temukan detak jantung bayi tersebut. Lalu kemudian dokter itu berkata, ayo kita pergi ke ruang yang lain, ruang ultrasound, untuk kemudian mendeteksi detak jantung bayi tersebut. Lalu kemudian mereka pergi, dipersiapkanlah alatnya. Dan kemudian saudara, waktu alat itu sudah siap, kemudian diperiksa. Saudara, 10 menit kurang lebih saudara, dokter itu terus berusaha mencari detak jantung bayi itu. Tapi ternyata dokter itu tidak menemukan. Dan dengan berat hati, dokter itu berkata kepada suami istri tersebut, mohon maaf, saya sudah berusaha cari sedemikian rupa, tapi detak jantung bayi itu nggak ada. Mohon maaf, segera kita akan melakukan tindakan induksi untuk mengeluarkan bayi tersebut. Saudara, waktu sudah mau dipersiapkan itu, suami dari istri tersebut itu kemudian menelpon kakak dari istrinya, menyampaikan kabar ini, lalu kemudian minta tolong doakan. Dan waktu dia berkata, oke, baik, saya doakan, kakak daripada istrinya ini kemudian menelpon salah seorang anggota gereja. Salah seorang anggota gereja itu kemudian ditelepon, tolong doakan, adik saya akan melakukan proses induksi untuk mengeluarkan bayinya, dinyatakan bayinya itu sudah meninggal dalam kandungan. Kemudian seseorang yang di ujung telepon tersebut berkata, jangan keluarkan bayi itu. Bayi itu masih hidup. Bayi itu masih ada. Lalu kemudian dia berkata, coba second opinion. Coba tanya lagi dokter itu. Coba periksa ulang lagi. Saudara, waktu kakak perempuan itu kemudian mendengar kabar itu, dia kemudian segera telepon, coba tanya dokter, periksa ulang lagi. Coba periksa ulang lagi. Dan saudara, kemudian dokter itu dia peduli kepada pasien tersebut, kemudian dia periksa lagi. Dia persiapkan lagi ruang ultrasound itu. Lalu kemudian ada seorang suster yang lain yang datang yang tidak tahu kejadian ini. Kemudian suster itu waktu dia periksa, ternyata ada detak jantung. Ada detak jantung bayi tersebut dan suster itu mengatakan, jantungnya sangat baik, jantungnya sempurna, normal. Kemudian istri tersebut berkata, sus, kamu serius? Ya, ini serius, ini jantungnya normal, bagus. Saudara, waktu kemudian dokter itu datang, dia memeriksa dan dia melihat, dokter itu berkata, iya, ini bayi masih ada. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah satu mujizat, saudara. Sepasang suami istri yang sebentar lagi akan kehilangan anaknya. Dia berharap punya anak, tapi ternyata dalam pemeriksaan itu detak jantung nggak ada, tidak terdeteksi. Bahkan sudah mau dipersiapkan untuk mengeluarkan anak tersebut. Tapi saudara, Tuhan menyatakan mujizat. Anak itu ternyata masih ada. Saudara, waktu kita punya pergumulan, waktu kita punya satu kebutuhan, saudara, betul kadang Tuhan tidak langsung segera menyediakan jalan keluar. Tapi saya percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Tuhan kita adalah Dia peduli kepada setiap anak-anaknya. Dan Dia akan memberikan apa yang menjadi kebutuhan kita. Saudara, maukah engkau datang kepada Tuhan? Maukah engkau bersandar kepada Tuhan? Maukah engkau mempercayai Dia di dalam kehidupanmu?
Saudara, Dia adalah Tuhan kita yang berkuasa. Dia adalah Tuhan kita yang baik. Dan Dia adalah Tuhan kita yang peduli kepada setiap kita. Bahkan untuk kebutuhan yang sederhana, kecil sekalipun, makan siang, Tuhan bisa berikan. Oleh karena itu saudara, mari kita sama-sama terus bersandar kepada Tuhan. Di tengah berbagai kesulitan yang mungkin kita hadapi, kita alami, mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan Bapa kami yang baik yang bertata di dalam kerajaan surga. Tuhan, terima kasih karena Engkau adalah Allah kami yang baik. Engkau adalah Allah kami yang peduli kepada setiap kami, ya Bapa. Apa yang menjadi kebutuhan kami, Tuhan Engkau tidak segan-segan untuk memberikan kebutuhan tersebut. Kalau memang betul itu menjadi kebutuhan kami. Oleh karena itu Tuhan, ketika kami boleh mendengarkan perenungan ini, Tuhan tolong kami supaya kami boleh bersandar kepada Tuhan. Mengandalkan Engkau. Sebab Engkau adalah Allah kami yang berkuasa. Engkau adalah Allah kami yang peduli kepada setiap kami. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami boleh mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan adalah penolong yang setia. Oleh karena itu, kita mau datang kepada Dia. Sebentar kita akan menaikkan pokok-pokok doa kita. Dia adalah Tuhan yang tidak pernah mengecewakan kita. Waktu kita bersandar kepada Dia, Dia tidak pernah gagal. Penolong yang setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia, penolong yang selalu setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama kita akan menaikkan beberapa pokok doa. Mari sama-sama kita berdoa, bersyukur untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu mari kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang ada di luar sana,
yang didiagnosa positif COVID-19. Kita berdoa untuk setiap mereka. Kita doakan baik mereka yang gejala ringan maupun yang harus dirawat di rumah sakit. Bahkan juga kita berdoa untuk tenaga medis, agar kiranya Tuhan juga menguatkan mereka, menolong mereka. Dan juga kita berdoa untuk keluarga mereka. Mari sama-sama kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang baik, kami datang kepadamu Bapa. Kami mau menyerahkan untuk saudara-saudara kami yang ada di luar sana. Ketika mereka berjuang dengan COVID-19, mereka harus isolasi mandiri baik di rumah atau bahkan mereka dirawat di rumah sakit dengan gejala berat. Tuhan tolong mereka, kuatkan mereka, hibur mereka, dan mereka terus boleh memiliki pengharapan kepada Tuhan untuk menjalani berbagai pengobatan di dalam masa isolasi tersebut. Bahkan Tuhan kami berdoa, sembuhkan Tuhan setiap mereka. Kami menyerahkan juga Tuhan bagi tenaga medis. Tuhan tolong mereka ya Bapa, yang mereka terus berjuang, berjerih lelah untuk menolong setiap orang-orang yang sakit. Tuhan beri semangat kepada mereka, tak kala mereka jenuh, tak kala mereka letih, lesu. Tuhan kuatkan mereka, sehingga mereka boleh dipakai oleh Tuhan, menolong banyak orang. Bahkan juga untuk keluarga-keluarga mereka Tuhan, beri ketenangan, beri penghiburan kepada mereka. Tuhan kami serahkan seluruh saudara-saudara kami ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara, selanjutnya mari kita berdoa juga untuk saudara-saudara kita, setiap jemaat yang saat ini sedang sakit. Tuhan tolong mereka di dalam masa pemulihan mereka ataupun juga di dalam pengobatan mereka, baik mereka yang sakit maupun juga saudara-saudara kita yang cancer. Kami juga mari sama-sama juga kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang baik, kami datang kepadamu Bapa, kami menyerahkan untuk setiap saudara-saudara kami, jemaat di gereja-Mu, di GKI Lyon, secara khusus di GKI Pregolan. Tuhan kami menyerahkan Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, mereka juga yang berjuang dengan COVID-19, mereka yang berobat di dalam masa pemulihan pasca operasi, atau bahkan juga dengan sakit-sakit yang lain, termasuk juga cancer. Tuhan kami berdoa untuk setiap mereka ya Bapa, di dalam perjuangan mereka, pengobatan mereka ya Bapa. Tuhan kami berdoa ya Bapa, tak kala mereka mungkin kehilangan pengharapan, tak kala mereka mungkin sedih, Tuhan kami berdoa ya Bapa, hiburkan mereka, kuatkan mereka Tuhan, untuk mereka boleh melewati berbagai pengobatan, berbagai hal-hal yang tidak mudah untuk mereka jalani. Tuhan, kami bersama-sama bersehati mendoakan saudara-saudara kami ini, agar mereka Tuhan boleh melewati masa-masa yang tidak mudah ini. Bahkan Tuhan tolong dalam masa-masa pengobatan, termasuk masa-masa kemoterapi yang harus dijalani. Tuhan tolong mereka ya Bapa. Inilah doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami berdoa. Amin. Tuhan kami juga berdoa, pada sama-sama kita juga berdoa untuk usaha pekerjaan yang dijalankan oleh setiap saudara masing-masing, untuk setiap jemaat. Doakan agar kiranya dalam usaha pekerjaan itu semua jemaat boleh berjuang bersama. Memang di dalam situasi pandemi ini ada tantangan yang lebih yang harus dikerjakan, ada effort lebih yang harus dilakukan. Tapi biarlah kiranya ada Tuhan yang menyertai, yang memberikan berkat. Mari sama-sama kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang baik yang bertahta dalam kerajaan surga, kami berdoa Tuhan untuk usaha pekerjaan yang dilakukan dan dikerjakan oleh setiap jemaat ya Bapa. Kalau mungkin ada yang mengalami kesulitan hari-hari ini, usaha pekerjaan bahkan tidak berjalan dengan baik, pemasukan minim atau bahkan kadang tidak mendapat pemasukan sama sekali, atau bahkan ada yang juga berjuang belum mendapat pekerjaan sampai hari ini. Tuhan kami berdoa untuk setiap saudara-saudara kami Tuhan, di dalam usaha pekerjaan mereka. Tuhan berkati usaha pekerjaan mereka, agar mereka boleh survive, mereka boleh melewati masa pandemi ini. Apa yang menjadi kebutuhan hidup mereka, untuk mereka makan, untuk kebutuhan anak-anak mereka, sekolah, studi mereka, Tuhan cukupkan ya Bapa. Bahkan Tuhan menolong ya Bapa setiap anak-anak-Mu yang sedang berjuang di dalam studi mereka saat ini, yang sedang mempersiapkan juga untuk ujian akhir sekolah. Tuhan tolong mereka di tengah situasi harus belajar secara online, berhadapan dengan screen, yang tak kala mereka merasa jenuh. Tuhan
kuatkan, hiburkan juga setiap mereka ya Bapa. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami berdoa. Saudara, mari juga sama-sama kita berdoa untuk pemerintah. Pemerintah yang juga terus berjuang di tengah situasi pandemi tidak mudah ini untuk menolong masyarakat, bahkan juga untuk proses pembangunan, pemulihan ekonomi. Mari kita berdoa untuk pemerintah, kita berdoa untuk Presiden Bapak Joko Widodo bersama Wakil Presiden Bapak Kiai Haji Maruf Amin bersama dengan seluruh jajaran pemerintahan, baik yang di pusat sampai ke daerah, sampai ke desa. Mari sama-sama kita berdoa. Demikian juga untuk program vaksinasi, kita berdoa agar semua boleh berjalan dengan baik. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang baik, kami juga berdoa ya Bapa. Kami bersyukur kalau kami boleh ada di negara Indonesia ini ya Bapa. Satu negara yang baik yang Tuhan boleh izinkan untuk kami boleh ada. Kami bersyukur. Oleh karena itu Tuhan, kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan Tuhan untuk pemimpin bangsa kami, Bapak Joko Widodo, Bapak Kiai Haji Maruf Amin, dan seluruh jajaran pemerintahan. Di tengah situasi pandemi ini, mereka berjuang untuk menjalankan roda pemerintahan, untuk menolong masyarakat, bahkan juga untuk program-program pemerintahan yang lain, termasuk juga program vaksinasi. Tuhan tolong berkati ya Bapa, agar kiranya pemerintah kami diberi hikmat kebijaksanaan, diberikan kesehatan yang baik, dan bahkan untuk setiap program-program termasuk program vaksinasi itu boleh berjalan dengan baik, supaya setiap masyarakat Indonesia boleh menerima vaksinasi ini untuk boleh kehidupan ini lebih baik lagi ke depannya. Kami berdoa untuk kebutuhan vaksin yang masih dibutuhkan. Kami berdoa Tuhan kiranya juga boleh mencukupkan ya Bapa. Kami serahkan bangsa dan negara kami. Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Bahkan kami rindu Tuhan, banyak saudara-saudara kami boleh mengenal dan boleh percaya kepada Engkau. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami berdoa. Saudara, selanjutnya mari kita berdoa. Ada satu suku di India bernama suku Kartanaka. Suku ini berjumlah 2.953.000 jiwa. 0,51% orang percaya. Sangat minim, sangat sedikit. Tapi kita berdoa agar kiranya saudara-saudara kita yang ada di suku Kartanaka di India ini, mereka tetap kuat di dalam iman mereka. Mereka boleh menjadi saluran berkat bagi suku mereka. Bahkan kita berdoa agar kiranya banyak orang boleh percaya mengenal Engkau, mengenal Tuhan di dalam suku Adi Kartanaka ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menyerahkan satu suku yang ada di India, suku Adi Kartanaka. Kami berdoa Tuhan menyerahkan untuk saudara-saudara kami yang ada di sana, meskipun mereka sangat sedikit, tapi kami berdoa Tuhan kuatkan iman mereka terus bersandar dan percaya kepada Tuhan menjalani kehidupan ini. Bahkan Tuhan memakai kehidupan mereka boleh menjadi saluran berkat di tengah suku mereka. Dan kami juga berdoa ya Bapa, agar kiranya Tuhan juga boleh membukakan atau melembutkan hati setiap orang-orang yang ada di suku Kartanaka ini ya Bapa, agar mereka satu hari boleh percaya dan mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Tuhan, kami serahkan suku Adi Kartanaka ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, pakai waktu 2-3 menit ke depan ini. Saudara, apa yang menjadi pergumulan dan kesulitan Bapak Saudara, berdoalah secara pribadi. Doakan, datang kepada Tuhan, minta kekuatan, penghiburan, dan hikmat daripada Tuhan. Untuk saudara mungkin sedang mengalami kesulitan tersebut, atau mungkin saudara punya keluarga yang menghadapi pergumulan dan kesulitan. Mari gunakan waktu 2-3 menit ke depan ini untuk saudara bisa berdoa. Mari kita berdoa.
Tuhan, Bapa kami yang baik, yang bertata dalam kerajaan surga, Tuhan, Engkau tahu pergumulan kami. Engkau tahu Tuhan, jeritan hati kami, tangisan kami. Tak kala kami menghadapi berbagai kesulitan tersebut, Tuhan, dengarlah setiap doa-doa yang boleh kami naikkan kepadamu Bapa. Berikan kekuatan dan biarlah kami boleh mengalami Engkau Tuhan di dalam setiap kesulitan tantangan yang kami hadapi saat ini. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh tim IBM, untuk seluruh pelayan Tuhan yang minggu demi minggu terus melayani Engkau. Kiranya Tuhan yang terus beri semangat, kiranya Tuhan yang terus boleh menolong, memberi kekuatan untuk melayani Engkau ya Bapa, menjadi saluran berkat bagi setiap jemaat, bahkan bagi setiap orang-orang yang ada di luar sana. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami masing-masing ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan untuk seluruh keluarga kami serahkan untuk gereja-Mu, seluruh jemaat. Engkau berkati ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan sungkan kalau Bapak Saudara punya pergumulan dan kesulitan. Jangan sungkan untuk menghubungi kami rohaniwan. Kami dengan senang hati rindu untuk berdoa bagi Bapak Saudara. Kiranya Tuhan memberkati. Amin.